Nah, gue hari ini mau coba half shot, bisa ya? Half shot selama harganya di atas 200.000 itu bisa half. Oke, berarti ini masih aman ya? Masih aman. Siap. Thank you. Dan kita coba dulu ya. Cheers. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Hari ini gue sendiri lagi, Ko Andrew nggak di sini. Jadi gue berharap sih Ko Andrew cepet-cepet balik. Dia masih jalan-jalan di Scotland. Aduh, gimana sih Ko Andrew? Baik banget duitnya, jalan-jalan mulu. Untuk video hari ini, nah karena banyak teman-teman yang nanyain, Bang, gimana sih cara belajar whisky buat pemula? Nah, jadi hari ini gue bakal bahas tentang gimana tips and trick buat teman-teman yang baru mau mulai belajar whisky. Bisa dibilang ada 8 cara. Yang pertama itu harus tahu dulu basic-basic tentang whisky. Jadi mungkin whisky itu dibuatnya dari apa, terus proses agingnya, sampai beberapa jenis whisky, mungkin kayak single malt, blended malt gitu. Misalnya kalian pertama belajar tentang proses gimana cara buatnya. Jadi kalian bisa tahu, oh proses pembuatan whisky itu ternyata ada berbagai cara. Mungkin dari Scotch whisky caranya beda, Japanese whisky caranya beda, American whisky atau bourbon caranya juga beda. Nah dari situ kan kalian bisa ngebedain, oh basic-basic whisky itu Japanese, Scotch, Irish, mungkin India. Nah kalian misalnya kalau mau tahu cara pembuatan whisky mungkin bisa lihat di video sebelumnya yang negara-negara penghasil whisky. Selain itu kalian juga belajar tentang proses aging. Nah di sini menurut gue ini salah satu yang paling penting karena whisky itu kan yang sebelumnya kita tahu itu yang gue bilang ada tipe-tipe whisky yang memang di aging di barrel sherry oak. Ada juga yang di ex bourbon gitu. Jadi di situ kalian bisa tahu perbedaannya apa sih karakter-karakternya. Jadi setelah kalian coba, kalian bisa ingat, oh ternyata ini yang gue coba ini ternyata sherry cask nih. Nah kalian bisa mulai catat gitu. Nah setelah kalian udah mulai tahu nih tentang cara pembuatannya segala macam, kalian mulai ke tahap yang kedua. Mungkin yang tahap kedua ini bisa dibilang kalian udah mulai coba explore berbagai jenis whisky yang berbeda. Kalau saran gua, misalnya kita bisa coba ada satu yang sherry cask, satu yang ex bourbon, satu yang peated atau yang kita kenal sebagai whisky yang smoky. Terus nanti dari situ kita baru cari nih perbedaannya apa aja. Nah nanti kalau misalnya yang dari 3 karakter itu kalian udah bisa bedain, kalian baru mulai cobain jenis-jenis whisky berdasarkan negara. Misalnya karakternya negara Japanese kayak gimana, karakter whisky yang dari Irish kayak gimana, sama yang Scotland kayak gimana. Nah itu kan bisa buat kita mulai explore rasa-rasa yang berbeda. Nah, terus di poin ketiga itu kalian mulai coba cari referensi-referensi atau beberapa sumber tentang whisky. Jadi mungkin bisa dari media cetak, misalnya kalian punya majalah atau buku tentang whisky, karena whisky kan banyak banget. Kalau kita beli semua, ya mungkin itu bakal menguras banyak duit ya. Jadi mungkin kita bisa baca-baca dari referensi dari buku atau nonton YouTube. Nah, salah satunya mungkin nonton YouTube channel Whiskey and Wine juga. Jadi, kenapa di video-video sebelumnya kita kan selalu bahas tentang how to enjoy, terus kita jelasin tentang perbedaan negara-negara, terus kita jelasin tentang distillery-nya. Tapi banyak banget teman-teman yang mungkin selama ini kayak bilang, Bang, coba dong review Macallan, coba dong review brand A, brand B, brand C gitu. Sampai sekarang kita belum bikin video review. Nah, salah satu alasannya itu karena kita pengen teman-teman semua tuh mengerti dulu tentang whisky itu apa sih dari basicnya. Nah nanti setelah itu mungkin baru kita mulai bikin video-video tentang review. Jadi tunggu aja deh, pasti one day kita pasti bikin video tentang review. Terus di poin keempat, kalian harus punya nih temen, karena namanya hobi kan kita nggak mungkin kita jalanin sendiri. Sama lah kayak hobi-hobi lain. Nah kalian harus punya temen atau komunitas yang bisa saling bertukar pikiran. Dan ditambah lagi kalau misalnya kalian punya temen, kalian kan nggak harus beli sebanyak itu botol-botolnya yang buat kalian coba. Kalian bisa saling sharing, kalian misalnya pas ada gathering atau kumpul-kumpul, kalian bisa bawa botol kalian, teman kalian bawa botol juga. Nah di situ kita tasting sambil nyoba-nyobain whisky dan saling tukar pikiran. Rasa-rasa apa sih yang kita dapat di whisky-whisky tersebut. Nah dari situ sih menurut gua pasti kalian jauh lebih menarik lah. Kalau misalnya kesempatan ikut komunitas yang besar, nah kalian baru ikut. Oke, terus yang kelima ini juga nggak kalah penting. Jadi meskipun kalian udah coba minumannya, nah tapi kalian ujung-ujungnya pasti bakal lupa kalau misalnya kalian nggak nyatet. Atau menurut gua at least kalian foto, masukin Instagram,
masukin di story. Dan itu bukan tujuannya bukan buat sombong ya. Kalau yang misalnya follow IG gue pasti lihat setiap gue minum pasti gue masukin Instagram. Nah jadi sebenarnya tujuan gue bukan buat sombong, buat kasih lihat, woi gue minum ini nih gitu. Tapi tujuan gue itu ini kayak milestone gue. Kalau gue cuma foto terus gue simpen di galeri, kadang gue sendiri pasti lupa gitu. Atau misalnya apalagi kan sekarang smartphone itu kan udah canggih banget lah. Ya kalian tinggal catat aja. Nah kalau yang 6, kalian bisa join event-event atau masterclass. Biasanya kan ada beberapa brand yang biasanya suka bikin masterclass. Jadi masterclass itu apa sih? Masterclass itu jadi kayak misalnya satu orang expert dari si brand ini, mereka didatengin buat ngajarin atau jelasin produk-produk mereka. Biasanya itu pasti kalian dapat ilmu-ilmu yang nggak mungkin dapat di luar itulah. Karena mereka bisa dibilang emang ada di industri itu. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab juga. Kalian bisa nanya apa yang selama ini jadi pertanyaan kalian tentang minuman tersebut gitu. Terus kalau misalnya event-event, nggak cuma kalian datang ke event terus kalian nyobain produknya, tapi di situ kan kalian bisa ketemu orang baru, kalian bisa tukar pikiran, ngobrol. Nah itu menurut gua salah satu cara yang bikin kalian jauh lebih cepat untuk belajar tentang whisky juga gitu. Nah yang ketujuh tuh mungkin kalian datang ke distillery, gak mudah untuk dilakukan, tapi kalau misalnya ada kesempatan, ini menurut gua boleh banget, sangat direkomendasikan. Jadi misalnya lagi liburan ke Scotland, ke Jepang, atau even ke India sekalipun, jadi boleh kalian juga mampir-mampir ke distillery-distillery yang ada di sana. Selain kalian bisa belajar tentang cara proses pembuatannya, biasanya secara nggak langsung kalian juga bisa belajar tentang sejarah distillery atau company tersebut juga. Jadi menurut gue itu bakal jadi suatu hal yang sangat menarik, dan itu bakal bikin kalian tuh jauh lebih mengenal whisky tersebut gitu. Jadi misalnya contohnya kayak kemarin kan gue datang ke Hakushu. Jujur yang kayak misalnya sejarah tentang Shinjiro Tori segala macam itu ya jujur gue nggak terlalu peduli gitu kan. Tadinya gue cuma taunya Yamazaki, Hibiki, Hakushu gitu. Nah tapi setelah datang dikasih tahu ceritanya sedikit-sedikit, tapi kan bikin kita rasa keponya tuh muncul. Oh ternyata begini ya, namanya dari sini ini gitu. Nah jadi menurut gue itu salah satu cara bikin kalian mau belajar juga gitu. Nah terus yang ke-8 menurut gue ini salah satu yang paling penting, dan ini sebenarnya mudah untuk dilakukan. Yang ke-8 ini kalian ikut gua sebentar lagi, yuk. Nah ini nih poin yang ke-8 yang tadi gue bilang. Nah sekarang kita lagi ada di Bar Mirai. Jadi ini barnya Ko Andrew. Sayangnya Ko Andrew lagi nggak ada, tapi hari ini gue ditemenin sama Mas Hagis. Nah, tadi kan gue bahas bilang kalau belajar whisky itu salah satu poin yang paling penting itu kita main ke whisky bar. Nah, ini salah satu contoh whisky bar yang ada di Jakarta. Lokasinya di Peak. Kenapa whisky bar jadi salah satu tempat belajar whisky paling baik? Karena selain kita bisa explore banyak jenis whisky yang ada di sini, jadi di sini nggak cuma ada Scotch whisky, tapi ada Japanese whisky, ada Irish, ada IB juga. Jadi kalian nggak cuma terpatok sama satu jenis whisky doang. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama Mas Hagis. Sekarang dia lagi sibuk, jadi habis ini kita nanti ngobrol-ngobrol. Sekarang gue pilih-pilih whisky yang ada di sini. Ada satu hal yang menurut gue menarik. Kalau di whisky bar itu kan botol-botolnya itu memang biasanya cuma di display. Nah harga-harganya juga paling mereka ada yang bikin price list, tapi nggak semua whisky bar ada price list. Tapi ada juga yang mereka cuma botol-botol, di belakangnya itu ada harganya. Nah untuk teman-teman yang biasanya masih bingung mau coba yang mana, menurut gue nggak usah ragu-ragu buat nanya ke bartendernya, tanya aja sesuai preference kalian. Even budget kalian pun nggak masalah gitu loh, daripada kalian takut. Karena kan ya jujur, maksudnya kita lihat ke whisky bar, takutnya tiba-tiba ada harga yang mahal banget karena kita nggak tahu botolnya. Jadi ujung-ujungnya kita cobain sesuatu yang memang biasanya sering kita coba gitu. Nah tapi kan itu sayang sekali. Tapi daripada malu bertanya, mending kita bertanya aja gitu. Nah sekarang Mas Hagis udah ready nih. Tadi lagi sibuk, ramai banget soalnya Bar Mirai. Nah Mas, tadi kan gue baru ngobrol-ngobrol tentang tamu-tamu yang datang ke whisky bar nih. Rata-rata kan biasanya mungkin ada orang yang memang udah ngerti whisky, ada juga yang belum ngerti whisky. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mas Hagis nih, kalau misalnya orang nggak ngerti terus nanya, gimana? Sebenarnya sih tanya, kalau misalkan baru mulai minum whisky banget, paling minta aja preferensinya. Kayak, oh saya pengen yang preferensinya tuh smooth, atau yang manis. Sesuai style yang kita suka aja ya. Betul, nggak perlu malu ya. Nggak perlu malu, aman aja. Dan Mas Hagis juga pasti bisa jelasin atau bisa kasih rekomendasi sesuai yang kita suka juga gitu. Nah, tapi kan ada orang yang takutnya nih, gue minta reference, tiba-tiba dikasihnya mahal banget nih, satu shotnya 1 juta gitu. Oh, iya. Nah, kalau misalnya kita minta sesuai budget, nggak masalah juga dong.
Sebenarnya kita memfokuskan nggak semua whisky mahal itu enak. Tapi ada beberapa whisky yang benar-benar di bawah budget itu lebih enak. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau tanya budget atau saya punya budget segini, ya kita kasihnya yang di bawah itu. Oke. Nah, mumpung di sini kan pilihannya banyak banget nih. Betul. Jujur, gue juga bingung, banyak yang gue nggak pernah lihat juga. Meskipun ada WW, tapi tetap aja masih banyak aja yang nggak pernah lihat gitu kan. Nah, tapi gue hari ini mata gue tertuju sama Kilchoman. Jadi gue mau coba Kilchoman yang menurut Mas Hagis rekomendasi buat gue apa? Mungkin something yang langka banget. Oke. Yang ada di Bar Mirai, yaitu Kilchoman Komrijk yang batch nomor 5. Oke. Nah, spesialnya apa nih Kilchoman Komrijk nih? Spesialnya untuk dari distillery Komrijknya sendiri atau Kilchoman, ini hanya dikasih ke Bar Mirai. Oke, jadi di Indonesia nggak ada dimanapun ya? Nggak ada lagi. Oke, di WW juga nggak ada. Nah, gue hari ini mau coba half shot, bisa ya? Half shot selama harganya di atas 200.000 itu bisa half. Oke, berarti ini masih aman ya? Masih aman. Siap. Thank you. Nah, jadi Kilchoman yang ini yang batch 5, ABV-nya 55,5%. Betul. Oke, jadi kalau tiap batch itu Kilchoman yang Komrijk ini beda-beda Beda-beda. ABV-nya ya? ABV-nya juga beda, untuk kasnya sendiri juga beda. Oke. Kayak contohnya untuk yang batch 3 itu matchernya di Bourbon Cask sama Oloroso Sherry Cask. Oke. Tapi kalau untuk yang batch 5 ini kita pakai Fresh Port Cask. Fresh port. Oke. Jadi untuk rasanya lebih sweet. Nah, jadi whisky of the day kita hari ini Kilchoman Komrijk yang batch 5. Nah, jadi ada fakta yang menarik juga. Jadi kalau misalnya Kilchoman ini sebenarnya ini family owned distillery. Jadi distillery-nya itu sebenarnya pemilik awalnya itu tadinya tuh petani. Dan yang menariknya kalau untuk yang 100% Islay itu mereka 100% barley-nya itu mereka tanam sendiri. Jadi dari Islay semua. Jadi kita ada salah satu contohnya di sini ya. Nah, dan ini juga setiap tahun mereka keluar edisinya masing-masing. Jadi yang ini kebetulan 2021 ya. Kilchoman ini juga salah satu distillery yang masih muda lah bisa dibilang untuk di Islay. Di Islay. Iya. Dan kita coba dulu ya. Cheers. Sweetnya dapet banget ya. ABV-nya juga nggak terlalu semengerikan itu ya, ternyata ya 55,5% kan di bayangan orang kan mengerikan banget. Bener sih, kayak pasti mikirnya, wah ini pasti cepat mabuk nih. Benar. Tapi ternyata ya balik lagi gimana cara kita menikmatinya. Betul. Kalau kita langsung glek, mungkin habis itu tewas juga. Dan ini juga ada something yang nanti kita lihat deh di video selanjutnya kenapa gua hari ini Whisky of the Day-nya Kilchoman. Buat teman-teman yang lagi nonton, menurut kalian apa sih yang bikin gua Whisky of the Day-nya pakai Kilchoman? Kalau misalnya bisa jawab, please komen di bawah dan sampai jumpa on next video. Thank you.